Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penyajian data. Nah, penyajian data ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal dari hasil pengumpulan data. Jadi, jika kita sudah mengumpulkan beberapa data, kita coba menyajikan agar bisa memberikan gambaran awal dari data yang sudah kita kumpulkan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah ringkas data mentah untuk tujuan analisis statistik. Jadi, data mentah yang kita punya itu nanti sudah kita sajikan dan itu digunakan untuk analisis statistik. Yang kedua adalah mengurangi masalah kompleksitas data dan menyajikan sifat-sifat data. Jadi, dari data yang kita punya tadi, itu kita coba sajikan. Nanti jika kita sudah sajikan, maka di situ muncullah sifat-sifat data. Misalkan, datanya ini cenderung meningkat, begitu. Yang ketiga, memudahkan untuk perbandingan dan membuat kesimpulan tentang data. Jadi kan kalau kita sudah sajikan datanya, kita bisa mudah dalam menarik kesimpulan. Yang keempat, menyediakan informasi tentang hubungan antar elemen di dalam sekelompok data. Dan yang kelima, memudahkan memisahkan elemen data ke dalam kelompok yang sama dan mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan ketidaksamaan elemen tersebut. Jadi kalau kita nanti sudah punya data mentah, terus kita bisa memisahkan atau mengelompokkan data-data sesuai dengan kesamaannya. Misalkan kita ingin mengelompokkan berdasarkan misalkan data orang ya, data orang itu yang umurnya yang tua, umurnya yang muda, dan umurnya yang sedang, begitu. Nah, dalam penyajian data ini bisa disajikan dalam bentuk tabel, yang mana tabel ini terdiri dari dua, yaitu tabel satu arah dan tabel dua arah. Yang kedua itu bisa kita sajikan dalam bentuk grafik, yang mana kalau secara grafik ini bisa melalui histogram, diagram batang, diagram lingkaran, poligon, diagram garis, ogif, atau scatter plot. Nah, ini merupakan contoh penyajian data dalam bentuk tabel satu arah, yang mana di sini tabel ini merupakan daftar penjualan barang PT Indofood. Yang mana di PT Indofood ini ada beberapa jenis barang, yaitu A, B, C, sampai E. Dan setiap barang ini kita ingin melihat berapa sih besar penjualannya gitu. Nah, kalau tabel dua arah, contohnya seperti ini merupakan tabel daftar penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Jadi jenis barangnya ada banyak dan daerah penjualannya juga ada banyak begitu. Makanya ini dikatakan tabel dua arah. Kalau yang tadi misalkan jenis barangnya ada beberapa, tetapi dia hanya ingin melihat satu saja, yaitu besar penjualannya. Kalau yang ini dia ingin melihat berapa besar penjualan di 3 daerah. Yang ketiga itu adalah tabel distribusi frekuensi. Di sini kita punya data 30 pembeli laptop dengan 5 jenis brand. Nah, kalau datanya masih seperti ini, kita kan kesusahan ya dalam melihat atau menyimpulkan misalkan, oh yang beli laptop Apple itu berapa, laptop Acer itu berapa, atau laptop Toshiba itu berapa. Sehingga data yang seperti ini kita perlu sajikan dalam bentuk tabel frekuensi, begitu. Nah, kalau datanya sudah dalam bentuk seperti ini kan kita enak dalam menarik kesimpulan. Nah, dari sini kelihatan bahwa Apple itu besar penjualannya ada 8 barang, HP itu ada 3, Toshiba 4, Acer 10, dan Asus 5, begitu. Nah, selanjutnya di sini kita punya data usia 20 orang responden. Nah, kalau seperti ini bagaimana membuat tabel frekuensinya? Apakah seperti tadi, misalkan kita kelompokkan misalkan yang umurnya, ini usia ya, yang umurnya 19 tahun itu ada berapa orang gitu ya. Misalkan usia, terus di sini jumlah. Nah, kalau kita kelompokkan seperti itu, 19 itu cuma ada 1, 20 juga ada 1, 23 1, 24 1, 27 1, dan seterusnya. Nah, kalau kita sajikan dalam bentuk seperti ini kan sangat tidak efisien begitu. Nah, sehingga kalau data yang seperti ini, bagaimana membuat tabel frekuensinya? Itu caranya adalah langkah-langkahnya. Yang pertama kita menentukan range. Yang kedua menentukan jumlah kelas.
Yang ketiga, menentukan interval. Yang keempat, menentukan batas kelas. Dan yang kelima itu menghitung jumlah observasi setiap kelasnya. Nah, kita lihat dulu yang pertama, menentukan rank. Menentukan rank ini rumusnya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, selanjutnya menentukan jumlah kelas. Nah, untuk menentukan jumlah kelas ini rumusnya adalah K. Jumlah kelas itu disimbolkan dengan K, yang mana K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Dengan N itu adalah banyak data. Kita masuk ke dalam menentukan interval. Nah, tadi kalau kita sudah dapat banyak kelasnya, kita bisa menghitung interval kelas, yang mana disimbolkan dengan I, rumusnya, nilai maksimum dikurang nilai minimum, dibagi dengan K. Nah, kita balik ke contoh data usia 20 orang responden tadi. Yang pertama, kita ingin menghitung nilai range-nya. Nah, di mana nilai maksimum dikurang nilai minimum. Dari data 20 orang ini didapatkan bahwa nilai maksimumnya itu sebesar 56. Sedangkan nilai minimumnya itu 19. Sehingga hasil range-nya itu adalah 37. Yang kedua, kita hitung nilai K atau banyak kelasnya, itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N-nya di sini adalah 20. Dan kita coba cari log 20, silakan gunakan kalkulator. Logaritma dari 20 itu hasilnya adalah 1,3. Kalian kalikan dulu 3,3 dikali 1,3 itu hasilnya 4,293. Maka nilai K di sini adalah 5,293. Nah, karena K ini adalah banyak kelas, maka itu harus dalam bentuk bilangan bulat gitu. Di sini 5,29. Nah, kita bulatkan ke 5 ya, karena lebih dekat ke 5 dibanding ke 6. Maka K-nya sama dengan 5. Sehingga kita peroleh banyak kelasnya itu adalah 5. Selanjutnya kita cari I. Di mana I itu adalah lebar interval, yang mana rumusnya nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi dengan K. Nah, tadi hasil nilai maksimum kurang nilai minimum itu 37, K-nya adalah 5. Sehingga nilai I hasilnya itu adalah 8. Nah, kenapa kita tidak bulatkan ini 7? Oke, padahal kan lebih dekat ke 7 ya. Nah, kalau kita bulatkan ini 7, kita coba lihat ya. Kalau misalkan kita bulatkan 7, berarti ini lebar intervalnya 7. Nah, berarti di sini kita coba buat tabelnya. Intervalnya dimulai dari 19 karena 19 itu adalah nilai minimum. Nah, lebarnya itu 7. Jadi kita hitung dari 19 ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti ini sampai 25. Karena 19 ke 25 itu lebarnya 7. 19 itu ikut ya. Ingat, 19 ikut dihitung. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, sampai 25 itu lebarnya 7. Kita lanjutkan 26 yang lebarnya 7 berarti ingat jangan ditambah 7 ya, karena 26 itu masuk. Nah, karena 26 masuk kita tinggal tambah 6 saja. 26 ditambah 6 itu hasilnya 32. Kita lanjut 33 ditambah 6 hasilnya 39. Lanjut 40 ditambah 6 hasilnya 46. Lanjut 47 ditambah 6 hasilnya 53. Nah, kita stop. Kenapa kita stop? Karena dari nilai K itu adalah banyak kelas. Ini kan banyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita stop sampai di sini, nggak bisa melanjutkan. Misalkan 5, 4 sampai berapa itu nggak bisa. Karena kan tadi kita beranggapan bahwa nilai banyak kelasnya itu 5 gitu. Nah, sehingga kalau kita buat intervalnya itu 7, itu nggak sampai ke 56, sedangkan data terbesar kita itu adalah 56. Begitu. Nah, maka kalau misalkan intervalnya sampai 53, ada beberapa data yang tidak masuk ya. 55 nggak masuk, 56 nggak masuk. Makanya lebar intervalnya itu bukan 7, kita bulatkan ke 8. Jadi kalian harus pandai-pandai ya dalam menghitung lebar interval.
Oke, berarti kita buat tadi lebar intervalnya 8 ya. Berarti tinggal kita tambah 19 ditambah 7. Kenapa ditambah 7? Karena kan 19-nya ikut ya. Berarti tinggal ditambah 7 lagi. Hasilnya adalah 26. Terus lanjut 27 ditambah 7 itu 34. Lanjut 35 ditambah 7 42. Lanjut 43 ditambah 7 itu 50. Lanjut 51 ditambah 7 itu 58. Nah, ini akhirannya 58, Bu. Sedangkan tadi data terbesarnya 56. Ya nggak masalah ya. Karena kan 56 ini sudah masuk ke dalam interval ini. Ya nggak harus akhirannya 56, nggak harus. Yang harus itu adalah semua data kita itu masuk ke dalam interval. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa ini banyak kelasnya. Itu ada 5. Jadi banyak kelas itu yang mana, Bu? Banyak kelas itu yang ini. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Lebar interval itu yang mana? Dari 19 ke 26 itu lebar intervalnya adalah 8. Selanjutnya kita coba untuk menghitung ya. 19 sampai 26 itu ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. 4 ya, 27 kan nggak masuk ya. Berarti ini ada 4. Oke, sebenarnya turus ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya 27 sampai 34. Berarti 1, 2, 3. Berarti ada 3. Terus 35 sampai 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Lanjut 43 sampai 50. 1, 2, 3. Berarti ada 3. Tadi ini juga sisanya ada 3. Nah, ini kalau kalian jumlahkan, ini juga jumlahnya harus 20. Begitu. Begitu ya, berarti inilah dia tabel distribusi frekuensinya. Sebenarnya kolom turus ini tidak terlalu diperlukan, jadi kalau kalian tidak perlukan bisa dihapus juga. Tapi kalau mau dipakai juga bisa gitu. Karena untuk data yang tadi kita mendapatkan keuntungan karena datanya sudah berurut. Nah, tapi nanti kalau datanya tidak berurut, kalian perlu menggunakan turus begitu. Oke, kita lanjut menentukan frekuensi kumulatif dan relatif. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi kelas sebelum ditambah frekuensi kelas. Sedangkan untuk frekuensi relatif itu adalah frekuensi kelas dibagi dengan banyak data. Oke, kita lihat tabel yang tadi ya. Tabel yang tadi kan usianya sekian dan frekuensinya sekian yang sudah kita susun barusan. Nah, untuk perhitungan frekuensi kumulatif, tadi kan rumusnya frekuensi kelas sebelum ditambah frekuensi kelas. Nah, untuk di baris pertama ini, kelas sebelumnya kan nggak ada, karena ini kan pertama ya. Maka kita langsung saja ini adalah frekuensi kelasnya saja, itu adalah 4. Selanjutnya untuk yang kelas kedua, 4 ditambah 3, yang sebelumnya ditambah yang sekarang, 4 tambah 3 itu 7. Selanjutnya untuk kelas ketiga berarti 4 tambah 3 tambah 7. Kita jumlahkan semua frekuensi sebelum sampai dengan batas kelas. Oke. Selanjutnya 4 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 3 dan seterusnya. Dan ingat frekuensi kumulatif yang terakhir ini harus sama dengan jumlah banyak datanya. Begitu. Kita masuk ke frekuensi relatif. Nah, perhitungannya adalah tadi rumusnya kan frekuensi dibagi banyak data, berarti 4/20 begitu. Nah, frekuensi relatifnya berapa 4/20? Nah, 4/20 itu kalau kita sederhanakan adalah 0,2 ya. Coba 0,2. Persentasenya berapa? Kalau kita ubah ke persen tinggal kalian kali 100%. Berarti ini 20%. Dapat dari mana 20%? 0,2 dikali 100%. Hasilnya 20%. Nah, selanjutnya sama ya. Ini jadinya 3/20. Frekuensi relatifnya berapa nih? 3 dibagi 20. Kalian tinggal hitung saja.
itu 0,15, persentasenya berapa? 15%. Nah, ini kalau kalian lakukan dengan cara yang sama, maka dihasilkan data berikut. Nah, jadi ingat persentase nanti total keseluruhannya harus 100%, frekuensi relatif itu total keseluruhannya harus 1. Nah, ketika nanti kalian cari hasilnya belum 100%, berarti ada yang pembulatannya itu masih kurang tepat, begitu. Oke, ini merupakan contoh ya, contoh daftar nilai ujian statistika, ini frekuensi relatifnya di kolom ketiga, dan di kolom keempat itu adalah frekuensi kumulatif. Dan perhatikan, frekuensi kumulatif terakhir itu pasti sama dengan jumlah data, begitu. Oke, kita masuk penyajian data dalam bentuk histogram. Nah, jadi kita pakai data yang nilai ujian ya, nilai ujian statistika ya. Nah, untuk membuat histogram dari data ini, maka kita menggunakan titik tengah. Titik tengah dari 40, interval 40, 49 itu cara dapatnya 40 ditambah 49 bagi 2. Ini hasilnya 44,5. Nah, begitu selanjutnya kita cari titik tengah dari interval berikutnya 50 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya 54,5. Begitu seterusnya ya. Silakan lakukan cara yang sama. Nah, setelah itu kita coba buat titik-titik tengahnya. Setelah itu barulah kita hitung untuk titik tengah 44,5 itu frekuensinya 3, begitu. Untuk titik tengahnya 54,5 itu frekuensinya 5 dan seterusnya. Ingat kalau histogram itu diagramnya ini dia rapat ya, saling bersentuhan nih, begitu. Nanti bedakan dengan diagram batang. Nah, kalau histogram dia menggunakan titik tengah. Jadi jangan lupa dia menggunakan titik tengah, jangan kebalik. Selanjutnya kita masuk ke diagram batang. Nah, jadi diagram batang ini bisa kita sajikan dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Nah, ini merupakan diagram batang dalam bentuk horizontal. Nah, jadi untuk menggambarkan data yang tadi, kita langsung buat intervalnya saja. Ini kan tadi di sini 40 sampai 49 ya. Begitu. Jadi bukan titik tengah, tetapi langsung kita buat intervalnya. Ini merupakan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, bagaimana bisa membuat seperti ini? Kita gunakan frekuensi relatif. Kan tadi di awal sudah dapat ya frekuensi relatifnya. Nah, kalau 0,06 itu kan sama artinya dengan 6%. 0,10 itu artinya 10%. Ini 16%. Ini 52%. Ini 12%. Dan yang terakhir itu 4%. Nah, silakan gambarkan dalam bentuk lingkaran. Jadi bagaimana cara tepatnya? Tapi kalau kita gambar manual ini menggunakan busur ya. Tetapi silakan gunakan aplikasi. Di Word juga bisa gambar lingkaran, di Excel juga bisa begitu. Silakan gunakan Word atau Excel. Terus selanjutnya poligon. Nah, untuk poligon kita sama seperti histogram, kita menggunakan titik tengah. Tapi kalau histogram tadi kan dia seperti ini ya, dalam bentuk batang gitu ya. Tapi kalau poligon itu dalam bentuk garis. Jadi titik-titik tengahnya ini kita hubungkan menggunakan garis lurus. Kalau yang tadi itu kan batang ya, menggunakan diagram batang begitu. Oke, ini line cut. Jadi perbedaannya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu poligon, itu menggunakan titik tengah. Kalau line cut ini menggunakan, dia tidak menggunakan titik tengah ya. Biasanya kita sajikan line cut ini kalau datanya data tunggal gitu. Kalau misalkan kayak Januari itu jumlah penjualan motornya 80. Berarti ini kan Januari Februari kan adalah bulan, bukan dalam bentuk interval seperti itu. Terus OGIF. Nah, OGIF itu adalah grafik dari distribusi frekuensi kumulatif.
Jadi yang kita pakai adalah tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Dan kita mulai dari yang ujung interval yang atas, batas interval atasnya. Jadi ada 49, 59, 69, 79, 89, 99. Nah, ini yang kita gunakan bukan frekuensinya tetapi frekuensi kumulatifnya gitu. Jadi yang 49 itu 3, 59 8, 69 itu adalah 16 nih grafiknya. Ini kan 16 gitu ya. Terus 79 itu adalah 42 dan seterusnya. Jadi tentunya grafik OGIF itu adalah grafiknya naik karena dia merupakan frekuensi kumulatif, yaitu penjumlahan dari frekuensi-frekuensi sebelumnya. Ini penyajian data dalam bentuk scatter plot gitu ya. Kita plot-plotkan, nah itu yang dimaksud dengan scatter plot. Oke, ini daftar pustaka yang digunakan. Oke, cukup sampai sekian materi kita pada hari ini. Silakan dipelajari lebih lanjut dan digunakan data-data yang ada untuk membuat diagram atau tabel dalam menyajikan data. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.